Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, semester 2, kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah wajib umum Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Martin B. Salinding, SH, MH. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota kelompok berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini yang berjudul Urgensi Dasar Negara. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait urgensi dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas, tapi meyakinkan. Pancasila adalah Weerstanchop atau pandangan hidup. Suatu dasar falsafah, Pancasila adalah suatu alat pemersatu bangsa, juga pada hakikatnya suatu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, terutama imperialisme atau sebuah negara melakukan politik untuk menguasai negara lain secara paksa. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri atau karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan inti dari pembahasan kali ini, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan human research atau sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interests yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Baiklah, yang kedua yaitu human research. Terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau operator negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantakan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight, liberalisme, atau kebebasan yang tak terkendali, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik atau infrastruktur politik. Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik, seharusnya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi fatsun atau etika politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam suasana kehidupan yang harmonis, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan, yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai
nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggaraan negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan atau berkelanjutan.